luar biasa. Kemenangan malam ini membuka jalan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua, supporter timnas Indonesia. Pertandingan seru, pertandingan yang luar biasa, pertandingan yang menguras energi sebenarnya. Dalam dua babak, skor akhir 1-0 untuk kemenangan timnas Indonesia yang dicetak oleh Ole Romeni. Dalam dua pertandingan pertamanya melawan Australia dan sekarang melawan Bahrain, Ole Romeni mampu mencetak 2 gol. Luar biasa, debut manis di Australia meskipun timnas kalah, dan debut pertama di Stadion GBK Jakarta memastikan nama Ole Romeni tercatat di papan skor sebagai pencetak gol timnas Indonesia. Dan pada malam hari ini terlihat jelas etos kerja yang luar biasa, etos kerja pemain timnas Indonesia sebagai satu kesatuan yang berjuang tiada habisnya dari menit pertama bermain hingga babak kedua selesai. Perlu kita acungi jempol. Tapi seperti biasa, dalam kehebatan ini ada beberapa pemain yang malam hari ini tampil luar biasa. Nomor 1 jelas sang El Capitano, Mas Rizky Ridho. Saya sebut El Capitano meskipun bukan kapten timnas Indonesia. Mas Rizky Ridho merupakan kapten tim Persija Jakarta. Bermain sangat dinamis, menjaga pertahanan dengan trio backnya J.J., Justin Hubner, dan Mas Rizky Ridho. Memang benar-benar terbukti, dan malam hari ini bukti sahih lagi. Mentasbihkan mereka bertiga memang sangat cocok untuk menjaga pertahanan Indonesia. Yang menyaksikan tak perlulah diceritakan bagaimana heroiknya Mas Rizky Ridho dan kawan-kawan dalam menjaga pertahanan Indonesia. Dan pemain kedua yang tampil luar biasa pada malam hari ini, jelas kita beri apresiat, kita beri hormat kepada sang pemain gelandang bertahan baru kita yang debut pada malam hari ini, Mas Joy Pelupesi. Luar biasa, benar-benar tipikal gelandang bertahan kelas Eropa. Bermain sangat tenang, menguasai lini tengah, mampu mengintersep, tenang sekali. Mengingatkan kita seperti layaknya permainan Mas Steven Gerrard di Liverpool. Dengan badan yang kekar, luar biasa, mengintersep beberapa serangan Bahrain, mampu memberi ketenangan di lini tengah menuju pertahanan Indonesia. Apalagi duet dengan Tom Hay sangat luar biasa, meskipun ini di debut pertamanya di hadapan 70.000 supporter timnas Indonesia di GBK. Mas Joy Pelupesi luar biasa, benar-benar seperti yang dikatakan beberapa pengamat. Seperti saya mendengarkan Bungkus Naini yang menunggu debutnya Joy Pelupesi, gelandang bertahan murni yang berperan sebagai nomor 6. Dan malam ini kita bisa menyaksikan gaya bermainnya yang taktis, efektif, dan luar biasa. Semoga ke depan bisa dipertahankan, semakin kuat chemistry-nya, dan menampilkan permainan yang menarik lagi di lini tengah. Ketiga, ada satu pemain yang luar biasa ketika diberi kesempatan bermain oleh Coach Patrick Kluivert. Dia adalah Mas Ricky Kambuaya. Meskipun bermain di babak kedua, Mas Ricky Kambuaya menggantikan Ratnar Otratmangun. Sedikit sentuhan, sedikit lari ke kiri ke kanan, dan puncaknya adalah operan cantiknya di depan gawang Bahrain kepada Eliano Reinders. Sayang
bola itu belum mampu dikonversi menjadi gol oleh Eliano. Tapi kelas Mas Ricky Kambuaya bermain luar biasa. Sudah lama sekali beliau tidak merasakan atmosfer bermain bersama timnas. Sering dibawa oleh Coach STY menghangatkan bangku cadangan, tapi untuk bermain lama sekali beliau tidak bermain. Dan malam hari ini kelas luar biasa, bermain apik di Dewa United, dan ketika diberi kesempatan di timnas Indonesia mampu menunjukkan kelasnya. Semoga ke depan bisa bersaing dengan pemain-pemain timnas Indonesia yang hari ini sudah mulai terlihat dalam satu tim kekompakan, chemistry yang luar biasa, yang kita tidak lihat ketika timnas melawan Australia di pertandingan kemarin. Dan malam hari ini kita lihat betul chemistry, kekompakan, dan daya juang yang sangat luar biasa. Salut, salut, salut. 3 angka yang penting untuk memastikan Indonesia bisa bertahan untuk lolos ke round 4 dan syukur-syukur lolos ke Piala Dunia 2026. Perjalanan masih panjang, masih ada laga melawan Cina dan Jepang, tapi dengan posisi ini timnas semakin terbuka jalan untuk bisa lolos ke round 4. Di grup ini sendiri Jepang sudah tidak tersentuh. Australia menang melawan Cina 2-0, memantapkan posisi Australia di nomor 2 klasemen. Di nomor 3 Arab Saudi yang bermain imbang melawan Jepang dengan 11 poin sekarang. Dan timnas Indonesia menyusul dengan 9 poin. Arab Saudi 10 poin, timnas Indonesia menyusul dengan 9 poin. Dan Bahrain dan Cina sama-sama 6 poin di posisi 5 dan 6. Masih ada satu laga penting di GBK ketika melawan Cina besok Juni. Dan saatnya berhenti dulu, tidak berpikir Juni. Saatnya kita menatap Lebaran yang kurang dari seminggu ini. Dan kemenangan ini akan menjadi cerita hangat ketika momentum Lebaran di 2025 ini. Kemenangan yang manis, kemenangan yang dahsyat, kemenangan yang ditunggu-tunggu. Dan ketika supporter timnas Indonesia menyaksikan pertandingan ini, ada yang sedikit berubah, ada perubahan strategi, ada perubahan gaya bermain yang diterapkan Patrick Kluivert dan tim. Kita melihat hanya 3 pemain depan, Ole Romeni, Ragnar Oramangun, dan Marcelino Ferdinand yang saling berbagi bola. Sesekali dibantu Tom Hay yang mengalirkan bola dari tengah ke depan, dan Kevin Dix yang lari menyusuri dari sebelah kanan timnas Indonesia atau sebelah kiri pertahanan Bahrain. Dan kita malam ini tidak melihat atraksi-atraksi dari Mas Kelvin Verdonk. Tapi dalam 90 menit kita perhatikan Mas Kelvin Verdonk sangat bertahan di pertahanan ke bawah Indonesia. Sesekali menyerang tapi banyak bermain di bawah. Saya tidak tahu apa itu bagian dari strategi, karena memang timnas Indonesia memperkuat pertahanan dari sisi kiri yang dikawal oleh Mas Kelvin Verdonk di sayap dan Mas Justin Hubner di back kiri. Dan luar biasa sebenarnya. Makin hari kita mengikuti timnas dari round 2, round 3, dari STY ke Kluivert, kita sebagai supporter yang biasa-biasa saja yang seneng cuap-cuap menjadi lebih mengerti sedikit demi sedikit cara bermain bola yang menarik, yang dengan formasi kita ngobrolin secara teknis, sering berganti cara bermain, dan malam hari ini luar biasa cara bermainnya. Mungkin Bung Toel yang selama ini keluar-keluar bermain efektif, bermain menyerang kita mampu, mungkin inilah yang diinginkan oleh Bung Toel secara teknis. Kita tidak tahu, tunggu saja setelah pertandingan ini pasti akan ada roadshow tentang kemenangan Indonesia. Dan televisi manapun pasti akan mengundang Bung Toel sebagai narasumbernya. Kita tunggu saja komen-komentarnya.
Dan permainan ini memang sedikit merubah gaya bermain Indonesia. Tidak hanya bertahan penuh, tapi sudah mulai menyerang. Cuman pertahanannya tidak sebebas ketika melawan Australia kemarin. Apa karena memang Bahrain tidak mampu menyerang kita secara berlebih? Kita belum tahu. Biarkan ahli-ahli sepak bola yang bicara. Tapi sebagai supporter timnas Indonesia malam hari ini, kita harus berbahagia menikmati kemenangan malam hari ini. Tinggal besok Juni kita tinggal menang melawan Cina, dan insya Allah posisi nomor 4 akan aman untuk Indonesia. Tapi itu nantilah setelah Lebaran kita bahas. Dan 3 pemain yang kita sebutkan tadi, Mas Rizky Ridho, Mas Joy Pelupesi, dan Ricky Kambuaya, luar biasa tampilnya, tanpa mengurangi daya juang, tanpa mengurangi kehebatan performa pemain-pemain lainnya. 3 pemain ini sangat menyita perhatian. Dan ada yang menarik sebenarnya, karena pemain Liga 1 yang dibawa Coach Patrick Kluivert untuk menjadi pemain DSP dari lini belakang sampai lini depan, hampir semuanya bermain kecuali memang kiper Hernando Ari. Di depan Ramadan Sananta bermain di babak kedua. Di tengah Ricky Kambuaya dikasih bermain. Marcelino Ferdinand juga bermain dari babak pertama. Dan Mas Rizky Ridho juga bermain dari babak pertama. Luar biasa. Ya, semoga ke depan menjadi lebih baik lagi karena Coach Patrick Kluivert dan tim sudah mulai memahami. Apalagi pertandingan selanjutnya matchday ke-9 dan 10 akan digelar di bulan Juni. Masih ada April dan Mei. Pastinya akan banyak kejutan-kejutan. Terutama pemain lokal yang akan dibawa timnas Indonesia untuk bermain di matchday ke-8 dan 9 round 3 ini. Apalagi yang ramai sekarang, kenapa Persib Bandung yang di nomor 1 Liga 1 tidak ada pemainnya yang dibawa? Mungkin kita tunggu saja kejutan di Juni. Apa mungkin Mas Beckham, Maklok, Mas Idu akan kembali menghangatkan timnas Indonesia? Kita tunggu saja. Luar biasa. Kalau menurut teman-teman, bagaimana pertandingan malam hari ini? Kasih komentar di kolom komentar. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.